wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlina Dwi Sasmito dari Prodi Teknik Industri semester 3. Di sini saya berada di peternakan domba dengan nama Wirausaha Desa Ram. Ini dengan Bapak siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Sodikin. Alamat di Desa Karangsono, Kecamatan Wajaran, Kabupaten Majalengka. Ya, ini Bapak ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejarah berdirinya usaha itu pada tahun berapa? Baik, untuk peternakan domba ini sebenarnya baru pindah ya, sekitar 3 tahun pindah ke wilayah Nganjuk. Dulu awalnya memang di Jember ya, kita di Jember awal mulai di tahun 2010. Jadi niatnya dulu kerja sambil nyelengi ya, tambah tahun juga alhamdulillah bisa tambah besar, karena juga saya sendiri juga dulunya kerja di ikut pabrik ya, jadi ingin kedepannya juga menjadi peternak, dan alhamdulillah sampai saat ini juga sampai pindah di sini karena pengiriman kita dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Jadi memang tujuannya pindah di sini karena dulu menjangkau di wilayah Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah itu tidak terlalu jauh. Jadi baru ya Pak di Nganjuk baru 3 tahun. Karena kalau ke wilayah Jember kan lebih ke timur. Artinya nanti kalau teman-teman datang itu lebih jauh. Makanya pas juga istri juga Nganjuk. Jadi pindah di sini. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang kedua, bahan baku apa saja yang untuk pakan pembuatan? Oke, jadi peternakan kita memang tanpa hijauan, Mbak. Jadi dari dulu, bukan dari dulu, memang dari awal memang kita versinya pakai pakan hijauan. Karena bertambahnya populasi, karena ngarit terus, itu nggak ada waktu untuk kita berkumpul untuk dengan keluarga, satu untuk dengan teman, apalagi untuk jalan-jalan nggak bisa. Akhirnya dulu kita menggunakan limbah sekitar, artinya kita menggunakan limbah tepung jagung. Nah, habis itu kok ada plus minusnya, itu lebih ke kurang bisa halus untuk pencernaan. Jadi kita menggunakan limbah jungle. Jadi dulu kita 2 limbah, yaitu tepung jagung sekitar kita kan ada, meskipun di sini juga ada, cuma kalau di sini sekarang sudah kita ada yang ngasih berupa yang halus, jadi kita beli saja. Jadi kos produksi juga lebih ringan. Jadi kita memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan kita itu dibuat pakan fermentasi. Kalau secara langsung kita kasih, karena bahan limbah itu biasanya kurang bagus untuk perkembangan domba. Seperti itu. Pakai menggunakan tanaman kayak jamur gitu. Ya, kalau peternak-peternak yang beli domba di kita, baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, biasanya kita edukasinya beli domba plus praktek pembuatan pakan, Mbak. Jadi kalau jauh-jauh ingin ternak terus maunya pembuatan pakan, berarti langsung saya kirim sendiri dan langsung praktek pakan di situ. Jadi bahan itu tidak wajib niru di kita. Jadi harus apa yang ada di wilayah pembeli, nah itu yang bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Pertanyaan, apakah ada visi-misi untuk wirausaha ini? Visi-visinya memang kedepannya itu untuk peternak-peternak yang mungkin masih awal. Jadi pengharapannya harusnya lebih mandiri ya, tidak mengandalkan pakan semua harus beli boleh, tapi sebenarnya limbah di sekitar itu sebenarnya banyak. Mungkin dari daun jati kering itu juga bisa, terus limbah dari kedelai juga bisa, limbah dari pokoknya pertanian seperti jagung dan lainnya itu sebenarnya bisa, tapi tergantung pengolahannya. Seperti itu. Jadi inginnya peternak sekarang ini banyak sekali yang muda ya, inginnya harusnya lebih kreatif, lebih
lebih inovatif lagi dibanding saya dulu juga awal-awal juga dulu banyak yang mencemooh ya, karena kita menggunakan awal dulu peternak itu 2010 saya menggunakan jungle awal mula, tapi dengan perjalanan waktu kos pakan kan tinggi, akhirnya orang-orang juga sekarang sudah banyak yang ngikut seperti itu. Apakah ada limbah yang dihasilkan dari limbah itu tergantung dari kandang. Kalau kandang kita limbahnya hanya kuhe atau kotorannya saja tanpa penyerapan di air seninya, Mbak. Karena menurut saya sendiri ada yang sistemnya itu menyendirikan antara feses dan urin, itu lebih bau dan pengerjaannya tidak semudah seperti ini. Ini di bawah ini langsung menggunakan celukan bawah ini ya, ini menampung, nanti ini bisa beberapa bulan baru dipanen. Sedangkan kalau yang dipisahkan itu 2 hari sekali harus dibersihkan. Itu pun baunya juga menyengat, biasanya mengganggu harga sekitar. Mungkin kalau awal 1 bulan 2 bulan tidak terlalu capek, tapi kalau sudah 2 bulan 3 tahun 4 tahun itu sudah sangat membebani. Iya, apalagi pemula seperti itu. Apakah rata-rata per bulan itu bisa berapa penjualannya? Penjualan kita biasanya karena ini memang momen ini agak menurun, Mbak ya, agak menurun. Biasanya kalau di sini sekitar 30 ekor atau lebih. Tapi kalau waktu ramai dari tahun naiknya domba itu dari tahun 2018, Mbak. Kalau 2018 dulu pengirimannya 1 bulan hampir 1000 di sini, tapi bukan kandang sini, lebih besar kandang di wilayah Jember. Jadi di sini memang kalaupun rame biasa sampai ya puluhan, rata-rata seperti itu. Tapi sistem kita kan kirim sendiri, Mbak, kirim sendiri, tapi ada minimal pembelian. Di Jember itu juga masih ada usaha ini? Di Jember dulu yang meneruskan bapak, dan bapak tidak ada meninggal dunia, jadi semua kita pindah di sini. Jadi pengelolaan tetap saya, meskipun di sana ada, tapi kan tetap pembeli itu cari saya gitu. Jadi lebih baik dipindah di sini. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Berikut cara pembuatan pakan ternak alami dari fermentasi. Waktu fermentasi. Fermentasi dilakukan selama beberapa hari agar pakan menjadi lebih berkualitas, beraroma segar, dan tahan lama. Langkah selanjutnya, peradukan fermentasi jungle. Jungle jagung diaduk dan dicampur dengan bahan fermentasi untuk meratakan mikroba dan nutrisi. Setelah itu, pencampuran bahan dan fermentasi. Bahan seperti tebon, jungle, dan ampas kedelai dicampur dengan larutan ema, lalu difermentasi agar kandungan gizinya meningkat. Tahap akhir yaitu pengemasan. Setelah proses fermentasi selesai, pakan dikemas dalam karung dan siap diberikan kepada domba.